kita akan belajar mengenai face expression and body language. Apa itu face expression dan body language? Dalam konteks kita belajar konseling, ya. Jadi teman-teman akan belajar mengenai face expression dan body language. Jadi kegunaannya adalah untuk nanti selain kita lebih confident, lebih percaya diri dalam melakukan konseling, juga Anda akan lebih mampu membaca face expression dan body language dari lawan bicara kita. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kunci dari bagaimana Anda bisa dipercaya, membangun trust, building relation, berempati adalah gimana cara Anda mengelola ekspresi diri Anda sendiri. Ya, oke, kita akan mulai dengan tahapan pertama. Di sini ada 12 gambar. Ya, jadi saya akan minta Anda nanti mencoba untuk mengekspresikan ya dari ekspresi nomor 1 hingga nomor 12. Nomor 1 ini bicara ekspresi orang yang sangat bahagia. Ya, mungkin mendapat sesuatu. Yang kedua, inilah ekspresi orang yang curiga kepada orang lain. Yang ketiga, ini ekspresi orang yang agak jijik dan tidak nyaman dengan sesuatu. Lalu yang keempat, ini ekspresi kaget. Yang kelima, ekspresi menolak. Yang keenam, ekspresi meminta agar orang mau menerimanya. Yang ketujuh, ini ekspresi merasa tidak berdaya. 8, ini ekspresi yang sedang menunjukkan perasaan senang. Lalu 9, ekspresi kesedihan. 10, ekspresi kegalauan. 11, ekspresi mungkin dia merasa sedikit takut gitu ya. Dan yang ke-12 adalah ekspresi sedikit threatening atau mengancam ya. Saya akan minta teman-teman untuk mempelajari 12 ekspresi ini ya, lalu praktekkan di depan kaca, di depan kamera. Semakin kita natural menunjukkan ekspresi, semakin baik dalam konteks kita belajar untuk melakukan good rapport nanti dengan konseli ya. Nah, ini juga sama beberapa untuk wajah wanita juga sama ya. Coba tiru bagaimana ekspresi ini sebaik mungkin ya. Mungkin Anda bisa lakukan di ruangan sendirian gitu ya, menunjukkan segala macam kemarahan, kesel, jijik, takut, kecewa, galau, marah gitu ya, sedikit mengancam dan lain sebagainya ya. Jadi ini latihan kita nantinya. Oke, nah kenapa kita juga belajar ekspresi ini dalam kaitan kita membaca wajah konseli ya, dalam kondisi apa dia ketika pertama kali dia datang di hadapan Anda. Nah, ini penting juga nih. Ya, jadi ada beberapa bagian ya, kurang lebih ada sekitar 5 bagian yang mesti Anda kuasai secara umum. Ya, ini ditemukan oleh seorang ahli body language yang bernama Joe Navarro. Jadi orang ini tuh bekas FBI, ya. Dia belajar tentang bagaimana membaca reaksi orang, membaca bahasa tubuh, sehingga kelihatan apakah orang yang dihadapi ini dalam kondisi tertekan, bohong, dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat, di sini ada yang pertama ya, yaitu kening. Jadi kening ini bisa terlihat, ya, salah satunya adalah ketika orang sedang anxiety, yaitu berkerut, ya. Atau dia merasa ini menjadi hal yang penting ketika dia melihat sesuatu. Jadi kan kelihatan di atas kening ini agak sedikit garis-garis tertentu ya. Memang ini tidak bisa terbaca langsung, kita butuh latihan. Tapi kan kelihatan garis-garis seakan-akan berkerut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mata. Jadi mata, terutama pupil mata, yang hanya bisa terlihat dalam jarak-jarak tertentu ya, tidak bisa langsung kelihatan. Tapi kelihatan, kalau pupil mata membesar, dia dalam kondisi rileks. Kalau pupil matanya mengecil, itu dalam kondisi dia tertekan. Ya, jadi jarak tertentu Anda bisa lihat nih dalam kondisi apa dia. Lalu berikutnya adalah hidung.
Ya, jadi hidung agak bergerak gitu ya, agak meringis dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ada ketidaksukaan. Jadi contoh ketika Anda bertanya, gimana relasi Anda dengan atasan Anda? Ya, nanti dia agak menarik hidung sedikit ke atas gitu ya, secara mikro. Anda akan tahu orang ini sedang bermasalah dengan figur yang Anda sampaikan barusan. Lalu berikutnya adalah pipi. Ya, pipi ini juga sama ya. Jadi kalau dia menekan gigi, itu kan kelihatan seperti tekanan. Itu berarti dia ada tension, ada tekanan di situ. Ya. Lalu bibir juga sama. Ya, kan kelihatan gerakan bibir atas ini ya. Agak menekan, itu juga anxiety atau kecemasan. Lalu juga bisa terlihat dari bibir ya. Oh tadi atas bibir ya, ini bibirnya gitu ya. Ada beberapa yang kelihatan tekanan mengecil gitu ya, lalu dia sedikit melipat bibirnya ke dalam. Lalu yang terakhir adalah dagu ya. Jadi kalau dagu itu naik turun ya, seperti dia sedang mengunyah sesuatu dari di dagunya, itu juga menunjukkan bahwa ada nervous ya, ada kegugupan dalam dirinya. Ya ini secara umum ya, bagaimana kita membaca wajah. Tapi memang nanti sejalan dengan proses, Anda akan bisa lebih tajam dalam menilai seorang. Nah, seperti yang saya pernah jelaskan juga dalam pelatihan, ada orang bilang mata adalah jendela jiwa, gitu ya. Kita menggunakan teknik dari Neuro Linguistic Programming atau NLP yang terkenal, gitu ya, bahwa ketika kita mengucapkan atau bertanya satu statement, Anda lihat, ya mungkin gerakannya sangat tipis, halus gitu ya. Dia nengok ke atas, ke kiri, ke kanan, atau ke bawah, dan lain sebagainya. Tapi di situ punya arti ya. Contoh kalau misalnya orang itu menengok ke kanan atas, ya itu disebut visual construct. Biasanya kalau dia menjawab lalu matanya cenderung ke arah kanan atas, bisa jadi itu hal yang tidak pernah atau belum dialami. Tapi dia mencoba mengakses dengan semua pengetahuan dia untuk memberi jawaban yang rasional, gitu ya. Berbeda kalau dia melihat ke sebelah kiri atas. Kiri atas ini ada kecenderungan dia sedang mengingat secara visual peristiwa-peristiwa yang sudah pernah ia alami di masa lalu. Jadi bedanya kanan itu dia lebih mungkin dia mencari rasionalitas, ya. Tapi kalau ke kiri atas dia memang sudah pernah ngalami, ya. Biasanya lebih rileks wajahnya gitu ya. Lalu juga ada yang ke sebelah kanan, ya. Kanan ini auditory construct juga sama. Anda ingat nggak pada saat di tempat itu ada deburan ombak? Nah, kalau dia cenderung melihat ke kanan, itu dia sedang mengakses gitu ya, mengingat-ingat gitu ya. Mungkin dia belum pernah ngalamin gitu ya, tapi dia membayangkan satu situasi, oh ombak tuh kurang lebih seperti ini ya. Sudah saya jelaskan seperti itu. Ya. Sedangkan kalau matanya ke sebelah kiri, itulah auditory remember atau suara yang pernah ia dengar, ya. Nah, kita lihat dua konteks ini ya. Jadi artinya apa? Satu pernyataan, satu pertanyaan bisa menjadi dua persepsi ya. Kalau ke kanan, kecenderungan ke kanan, itu ada kecenderungan 50% bisa jadi dia tidak bicara apa adanya. Atau dia mencoba merasionalisasikan, mencoba, ya sudahlah yang penting saya jawablah seadanya. Tapi kalau mata cenderung ke kiri, artinya memang dia mengalami. Dia just mengingat gitu ya, mencoba mengakses daya ingatnya. Ya, ini hal sepele tapi bisa dijadikan sarana untuk kita mengamati dan mengobservasi konseli. Nah, lalu juga mengenai bahasa tubuh gitu ya, akan terlihat di sini ada beberapa bahasa tubuh ya. Kalau mendekat artinya orang itu sudah siap untuk menerima kita sebagai konselor gitu ya. Atau mungkin ada beberapa gerakan ya di tangan tuh, misalnya mengangkat kaki, tangan ke atas. Ini kalau kita berhadapan tanpa meja ya, bisa jadi itu sebagai barrier ya. Dia merasa nggak nyaman, belum nyaman dengan keberadaan Anda, lalu dia mencoba membatasi badan Anda ini dengan tangan atau kaki. Lalu juga sama kalau ada kaki yang menyilang di bawah gitu ya, atau tangan tegang, ini
lebih bicara pada adanya kecemasan. Ya, biasanya kalau kondisi seperti ini, sebaiknya tidak jumping langsung pada pertanyaan-pertanyaan, tapi mencoba untuk membangun good rapport, empati, dan lain sebagainya. Lalu ada juga kadang-kadang kita maju ke depan, tapi yang bersangkutan mundur ke belakang. Ini juga sama ya, ada penolakan gitu. Ada mencoba untuk menarik diri, ketidaknyamanan ya. Ada barrier juga sama, ini seperti yang di atas ya. Lalu kalau misalnya dia lebih menunjukkan duduk, menyender dengan rileks. Nah, ini biasanya nih ya. Ini orang yang tidak merasa konseling ini harus terintimidasi, ya dia rileks saja gitu ya. Ada juga yang territory display yang menunjukkan confidence, ya percaya dirinya ada. Ya biasanya naruh tangan di lengan ini atau di meja dan lain sebagainya. Jadi kita baca dulu situasinya nih. Jadi beberapa yang bawah ini adalah bahasa tubuh yang siap untuk kita konseling. Sedangkan beberapa, kalau dia masih menarik diri, membatasi diri, ini perlu satu teknik-teknik lagi dalam good rapport untuk Anda lakukan. Ya. Ini juga sama ya. Ini bahasa tubuhnya yang bisa kelihatan, ada yang pundak ke atas, lalu dia merasa, nah ini perasaan tidak nyaman gitu ya biasanya ya. Lalu kalau Anda dalam posisi berdiri juga kelihatan masih ada penolakan, saling mundur. Tapi kalau misalnya kaki ini sudah bisa lebih satu di depan, satu di belakang. Misalnya berhadapan-hadapan, lalu kakinya tuh nggak full menghadap ke depan gitu ya, satu ke samping. Ini ada kecenderungan orang itu tidak siap dalam komunikasi dan ingin meninggalkan komunikasi gitu ya. Lalu misalnya juga tangan ya, tangan terbuka, tangan tertutup dan lain sebagainya. Mungkin ini sedikit hal ya yang menjadi kunci-kunci penting ketika Anda melakukan proses konseling nantinya. Baik, terima kasih. Saya Andi Sumanto dari INDLC.